Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di podcast part 2 di Abil Maiwa channel. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, kami akan membuka lagi sebuah podcast menarik ya untuk teman-teman sekalian. Yang mana di sini kita akan mencoba mereview ya. Kita akan coba review bagaimana sih sebenarnya berpeluang ya. Kita akan berkomunikasi, kita bercakap-cakap membahas peluang sebenarnya bagi P2 dan P3 untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2023. Yang mana sebelumnya teman-teman ya sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ketika kita mintai pertanyaan kepada Ibu Nunuk mengenai bagaimana sih Bu peluang lolos P2 dan P3 di seleksi P3K guru, apakah nantinya akan observasi ulang atau bagaimana teknis pelaksanaan penuntasan untuk P2 dan P3 di tahun 2023? Ibu Nunuk menjawab bahwa belum tahu ya, belum tahu kepastian bagaimana nasib P2 dan P3. Sedangkan kita ketahui semua kalau dilihat dari masa kerja Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dari masa kerja P2 itu sangatlah memenuhi persyaratan untuk langsung diangkat menjadi ASN P3K kalau kita lihat dari posisi masa kerja ya. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu ya? Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena memang ya seperti itu faktanya teman-teman ya, bahwasanya untuk P2 dan P3 sebenarnya itu punya kekhususan tersendiri teman-teman ya, itu punya kekhususan ya ini untuk P2 dan P3 ini. Nah untuk P2 dan P3 itu kemarin sudah ikut observasi teman-teman ya, sudah ikut observasi. Tetapi kalau yang belum mendapatkan penempatan, ini yang harus dicarikan solusinya. Bagaimana solusi bagi P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan? Nah, kalau menurut admin pribadi ya, untuk P2 dan P3, ketika nantinya Kemendikbudristek menggunakan rujukan lama yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 di seleksi P3K guru 2023 Bapak Ibu ya. Berarti kalau analisis pribadi admin pribadi, P2 dan P3 akan ada posisi penting di dalamnya. Kenapa admin berani mengatakan akan ada posisi penting di dalamnya? Karena seperti ini teman-teman ya, karena seperti ini salah satu bunyi daripada isi pasal ya, kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri. Salah satu isi dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu membahasakan bahwasanya pelamar prioritas itu ada 3 ya. Logika seperti itu teman-teman ya. Pelamar prioritas 3 itu pelamar prioritas itu ada 3. Yang pertama P1 ya, yang lulus PG, kemudian P2 ya, kategori 2 yang tidak lulus PG tentunya, kemudian P3 atau pelamar prioritas 3 yang guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini dijadikan rujukan itu adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, maka ini akan memberikan titik terang tersendiri ya bagi nasib P2 dan P3. Jadi besar kemungkinan bagi yang P2 dan P3 yang tidak observasi kemarin ya, ini yang tidak observasi ya, logika seperti itu. Bagi P2 dan P3 yang tidak observasi kemarin ya, siap-siap ya untuk mengikuti observasi. Kalau misalkan Permenpan RB yang dipakai itu adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, untuk rujukannya. Nah, maka P2, P3 yang belum observasi itu harus bersiap untuk observasi ulang karena memang kalian tidak resum. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mendaftar di SSCSN untuk resum, untuk ikut observasi, pastikan apakah ada formasi yang linear atau tidak. Nah, logikanya ya, karena nanti bisa ikut observasi ya, nanti bisa ikut observasi kalau ada formasi yang linear. Kan logikanya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan dari teman-teman di podcast ini ya. Kami rangkum, kemudian kami masukkan di podcast ini seperti ini teman-teman ya. Ada yang bertanya seperti ini, bagaimana Bang ya bagi P2 dan P3 ya, bagi P2 dan P3 yang sudah observasi. Nah, yang sudah observasi tapi justru tidak mendapatkan penempatan. Nah, apakah perlu untuk mengikuti observasi ulang? Nah, ini yang harus kita coba luruskan. Berbeda yang belum resum teman-teman ya, berbeda yang belum resum itu wajib
ikut observasi ulang, observasi kembali, karena memang belum pernah ikut observasi sepanjang rujukan yang digunakan itu adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2023. Sedangkan bagi yang sudah observasi ya, bagi yang sudah observasi itu kan pernah dikatakan oleh Ibu Hasna ya, pernah dikatakan oleh Ibu Hasna bahwa bagi P1, P2, P3 itu database-nya sudah terkunci. Nah, database kalian ini sudah terkunci. Otomatis kalau kita perhatikan nilai observasi teman-teman itu yang sudah ikut observasi tapi tidak mendapatkan penempatan, itu pastinya juga sudah terkunci di database-nya Kemdikbudristek. Jadi tidak ada masalah mau Bapak Ibu ikut observasi, misalkan kalau harus ikut observasi yang jelasnya nilai Bapak Ibu untuk observasi sebelumnya itu sudah tercatat, pasti sudah tercatat ya, meskipun belum ada juknisnya. Nah, jadi intinya untuk yang sudah observasi jangan khawatir. Nilai observasi teman-teman itu sudah terkunci ya di database. Kemudian kita sisa menunggu juknis dari Kemendikbudristek. Bagaimana langkah selanjutnya ya? Bagaimana langkah selanjutnya bagi P2, P3 yang sudah observasi. Sedangkan yang bagi yang belum observasi itu otomatis ya harus observasi. Yang belum resum kemarin karena tidak ada formasi linear, dan kemudian di tahun 2023 ini sudah ada formasi yang linear, Bapak Ibu sudah bisa resume ya. Anggaplah Bapak Ibu sudah bisa resume, maka Bapak Ibu wajib untuk ikut observasi. Nah, kalau rujukannya Permenpan nomor 20. Berbeda kalau misalkan rujukannya bukan Permenpan RB nomor 20, kan susah teman-teman ya. Itu susah, kita harus menunggu lagi juknis terbaru dari Kemdikbudristek. Kan logikanya seperti itu ya. Intinya, tapi kalau menurut admin pribadi ya, baik P2 maupun P3 yang kita harapkan sebenarnya bukan persoalan apakah Bapak Ibu akan diobservasi ulang atau tidak diobservasi ulang. Coba tanamkan mindset ini kepada diri Bapak Ibu P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan. Tanamkan seperti ini. Observasi itu kan sebenarnya Bapak Ibu bukan yang dites. Nah, ingat ya, observasi itu Bapak Ibu tidak tes ya. Yang ikut yang mengobservasi itulah yang justru pusing, yaitu kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, itu yang pusing Bapak Ibu ya. Justru itu yang pusing. Kalau guru-guru itu sepertinya tidak pusing ya, karena Bapak Ibu tidak dites kembali. Jadi logikanya mau observasi ulang, mau tidak observasi ulang, yang kita harapkan cuma satu, yaitu bagaimana supaya status P2 Bapak Ibu, status P3 Bapak Ibu itu tetap menjadi status prioritas nantinya di P3K Guru 2023. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan rujukan yang dipakai itu adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Karena itu sudah terbukti kualitasnya ya. Permenpan itu sudah terbukti, sudah tahap banting ya. Kemarin ya berhasil meluluskan 250.000 guru honorer menjadi SNP3K. Itu dari regulasi yang diambil di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Bayangkan seperti itu teman-teman. Jadi logika seperti ini ya. Bagi P2 maupun P3, ngapain takut Bapak Ibu harus ikut observasi ya. Intinya apa? Intinya yang penting nilai observasi sebelumnya tersimpan. Kemudian kalau kita ikut observasi kan bukan kita yang pusing teman-teman, kita tidak dites lagi. Nah, logika seperti itu ya. Jadi intinya itu yang kita harapkan bagi P2 dan P3 bukan persoalan diobservasi ulang atau tidak. Yang kita butuh kepastian dari Kemendikbudristek ya. Yang kita butuh kepastian dari Kemendikbudristek sebenarnya adalah itu persoalan apakah status prioritas Bapak Ibu itu tetap diakui atau tidak. Itu yang harus kita harapkan. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan saja status prioritas Bapak Ibu sebagai P2 dan P3 itu tetap diakui di seleksi P3K Guru 2023 sehingga Bapak Ibu mampu menjadi urutan kedua dan urutan ketiga untuk dituntaskan tahun ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya ya. Semoga podcast ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika seandainya misalkan podcast ini ramai, maka saya akan melanjutkan podcast di part ketiga. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.